Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yazid Nurrahim. Kali ini saya akan memaparkan materi kuliah untuk mata kuliah basis data, dan yang akan dipaparkan pada pemaparan kali ini adalah mengenai database system. Database system itu sendiri adalah satu pendekatan organisasi yang dibutuhkan untuk penyimpanan dan pengambilan data dalam jumlah yang besar namun secara fleksibel. Yang pertama dimulai dengan apa yang dimaksud dengan database. Database itu sendiri berarti kumpulan elemen data berikut dengan relasi di antara elemen-elemennya yang menyajikan layanan interface yang sama. Lalu untuk DBMS itu sendiri atau Database System Management itu adalah softwarenya yang mendukung penyimpanan database untuk mengimplementasikan struktur dalam memelihara relasi dan batasan dan menawarkan penyimpanan serta pengambilan data kepada pengguna, dan fitur-fitur lainnya seperti akses keamanan, pencadangan, dan pemulihan data. Lalu motivasi dari database itu sendiri, tanpa adanya database, data itu saling bergantung satu sama lain, dan sering terdapat pengulangan data yang apabila tanpa ada database akan sulit dalam mengolahnya. Lalu tanpa adanya database dapat terjadi inkonsistensi dalam data. Lalu tanpa adanya database, akses data akan lebih sulit dilakukan, dan dengan adanya database keamanan juga dapat lebih terjamin. Lalu dengan adanya database, data yang tak terorganisir akan dapat diorganisir. Lalu kepemilikan data dengan adanya database akan lebih jelas pula. Lalu ada yang dinamakan dengan model database. Model database ini juga ada beberapa model database. Yang pertama, relational database model, lalu ada object oriented database model, deductive database model, hierarchical database model, dan network database model. Komponen dari database itu sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama physical level, lalu conceptual level, dan level selanjutnya itu adalah level external level. Ya, apabila ini adalah ilustrasi dari komponen database dimulai dari physical level menuju conceptual level dan di external level. Lalu yang akan dibahas kali ini adalah salah satu model database, yaitu relational database. Model relational database ini sendiri adalah model yang menjelaskan hubungan antar data dalam satu database berdasarkan satu persepsi bahwa dunia nyata terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Satu database relasional umumnya tersusun dalam sejumlah tabel yang setiap tabelnya memiliki identitas atau nama yang unik. Secara informal, satu tabel dapat dinyatakan sebagai sebuah himpunan entitas, sedangkan setiap barisnya dianggap sebagai satu entitas. Jadi tabel ini memuat himpunan dari entitas, dan setiap setiap barisnya dapat dinyatakan sebagai entitas. Misalnya ini A101 dengan branch name-nya downtown dan balance-nya 500, ini termasuk satu entitas, dan keseluruhannya ini adalah himpunan dari entitas. Lalu komponen-komponennya untuk relational database itu ada yang dinamakan dengan entitas. Entitas ini sendiri adalah satu individu yang mempunyai sesuatu eksistensi atau nyata yang bisa dibedakan satu dengan yang lainnya.
Jadi entitas ini berfungsi untuk membedakan satu entitas dengan entitas yang lain, sedangkan atribut adalah ciri karakter untuk membedakan entitas yang satu dengan yang lainnya. Jadi satu entitas itu memiliki ciri-ciri yang berbeda agar dapat dibedakan, dan ada yang juga dinamakan dengan relasi. Relasi ini adalah satu database yang berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Lalu untuk skema database ini skema database itu sendiri adalah satu desain logis dari satu basis data relasional. Sedangkan untuk relation skemanya adalah relation skema ini memuat seluruh atribut-atribut relation tersebut beserta dengan domain dari atribut tersebut. Lalu ada yang dinamakan dengan key. Key ini adalah satu cara untuk mengidentifikasi atau membedakan baris-baris yang ada dalam relation tersebut. Jenis-jenis key pada satu relation antara lain adalah super key, candidate key, alternate key, primary key, dan foreign key. Lalu ada yang dinamakan dengan kardinalitas. Ada kardinalitas, ada beberapa kardinalitas, yaitu yang pertama adalah one to one. One to one atau satu ke satu ini adalah misalkan ada satu entitas A, itu hanya dapat paling banyak terhubung dengan satu entitas B, dan berlaku sebaliknya. Lalu untuk one to many atau satu ke banyak, yaitu satu entitas A dapat berhubungan dengan banyak atau lebih dari satu entitas B, namun tidak berlaku sebaliknya. Satu himpunan entitas B hanya dapat paling banyak berhubungan dengan satu entitas A. Dan untuk many to one, misalkan himpunan entitas A itu hanya dapat berhubungan dengan paling banyak satu entitas B, dan tidak berlaku sebaliknya. Untuk entitas B dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas A. Lalu untuk many to many atau banyak ke banyak, jadi satu himpunan entitas B entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas B, dan berlaku untuk sebaliknya. Lalu selanjutnya adalah aljabar relasi. Aljabar relasi ini sendiri termasuk ke dalam bahasa query atau bahasa yang termasuk dalam kategori bahasa tingkat tinggi atau high level language yang digunakan user untuk memperoleh informasi dari basis data. Bahasa query ini sendiri terbagi dalam dua jenis, yaitu bahasa prosedural dan bahasa non prosedural. Dan aljabar relasi ini termasuk dalam bahasa query atau contoh bahasa query yang bersifat prosedural, dan terdapat 6 buah operasi dalam aljabar relasi ini. Yang pertama itu ada operasi select untuk mengambil sejumlah baris data yang memenuhi predikat yang diberikan. Lalu ada project untuk menentukan atribut-atribut dalam satu tabel. Lalu ada union untuk menggabungkan data dari buah tabel yang berbeda. Dan untuk set difference ini berlainan dengan union, dia mengurangi data dari satu tabel atau dari data, dan ada Cartesian product. Lalu ada operasi rename yang berguna untuk ketika ingin melakukan penamaan kembali pada satu tabel atau hasil relasi project agar dapat ditunjukkan acuan yang jelas dalam sebuah operasi yang lengkap. Nah, itu untuk aljabar relasi. Dan juga ini ada simbol-simbolnya dapat dilihat. Lalu
Untuk kalkulus relasional ini bertujuan untuk menyediakan dasar formal untuk mendefinisikan bahasa query deklaratif yang sesuai untuk database relasional. Kalkulus relasional hadir dalam dua jenis, yaitu kalkulus relasional tuple dan kalkulus relasional domain atau DRC. Dan adapun perbedaan antara kalkulus relasi dan aljabar relasi. Untuk kalkulus relasi, variabel dalam rumus kalkulus relasional tuple berkisar di atas tuple. Dan untuk variabel dalam rumus kalkulus relasional domain berkisar pada nilai individu dalam domain atribut relasi. Kalkulus relasional juga bersifat non-operasional dan pengguna mendefinisikan query berdasarkan apa yang mereka inginkan, bukan dalam hal cara menghitungnya. Jadi berbeda dengan aljabar relasi. Dan perbedaan lainnya adalah query kalkulus relasional menentukan informasi apa yang diambil, sedangkan untuk query aljabar relasional menentukan bagaimana informasi itu diambil. Dan sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.